Bapak, saudara-saudara yang terkasih, cukup banyak waktu untuk bertanya. Silakan jika ada yang bertanya. Silakan, Pak Ngacam, Pak Atis, atau bapak-bapak yang lain. Pak Atis ini sudah sangat merefleksikan ya. Silakan jika ada pertanyaan, Pak Andre, Pak Dendi, atau bapak-bapak yang lainnya. Salam. Udah kedengaran Pak ya? Ya, kedengaran Pak. Nah, kami tadi beberapa di sini kan mendengar Advent itu, ya mungkin kalau yang background Katolik mungkin sudah mengenal lah. Ya. Kalau untuk masa Advent Pak ya beberapa. Ya. Atau mungkin yang mungkin baru dengar. Tapi ada juga di sini Pak teman-teman ini yang gerejanya gereja Advent. Apakah ada keterkaitan nama saja atau bagaimana? Dan dia sempat juga kemarin mempertanyakan kepada saya karena dia lihat Advent dalam artian yang karena dibantu untuk mengurus pernikahannya dia Pak. Jadi dia karena di dekat gereja dia, di dekat daerah dia itu hanya ada gereja Advent. Ya karena dia mau menikah tadi, akhirnya diresmikanlah pernikahan di gereja Advent. Nah, dia bertanya, Advent itu Kristen kan Pak Andre? Saya bilang ya Kristen, cuman kayaknya sih lain. Saya bilang soalnya nggak boleh minum teh, nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum makan babi, nggak boleh makan ikan yang nggak ada sisiknya. Ya bukan mau menyudutkan agama orang Pak, cuman makan darah. Masa Advent ini dengan gereja Advent dan mungkin beberapa penjelasan apakah gereja ini juga masuk dalam denominasi Kristen atau denominasi Kristen sendiri atau bagaimana, dan untuk legalitasnya sebenarnya di Indonesia ini, di Republik Indonesia ini bagaimana gitu Pak. Jadi mungkin itu dulu Pak yang mau kami sampaikan. Terima kasih. Salam. Baik. Gereja Advent itu adalah komunitas Kristen yang berakar pada tradisi Protestan dan dikenal dengan fokus pada penantian kedatangan Kristus yang kedua, Advent. Jadi dia itu berfokus pada penantian kedatangan Kristus yang kedua atau Advent ya. Nama Advent sendiri berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Nah, gerakan ini berkembang pada abad ke-19, jadi gereja Advent ini berkembang pada abad ke-19 terutama di Amerika Serikat. Sebagai hasil dari kebangunan rohani yang menekankan penafsiran eskatologis tentang Alkitab. Lalu karakteristik utama gereja Advent yang pertama keyakinan pada kedatangan Kristus yang kedua. Jadi gereja Advent menekankan iman bahwa Yesus Kristus akan kembali untuk menggenapi janji keselamatan dan mendirikan kerajaan Allah. Yang kedua penekanan pada kehidupan yang kudus. Jemaat diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi dosa dan mempersiapkan diri secara spiritual untuk menyambut kedatangan Kristus. Maka mereka tidak merokok, tidak makan daging dan sebagainya, vegetarian itu karena ingin menaati secara spiritual ya. Ketiga, penghormatan terhadap Alkitab. Alkitab dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam iman dan kehidupan. Keempat, kesederhanaan dan kehidupan sehat. Banyak anggota gereja Advent mempraktikkan pola hidup sehat termasuk menjauhi alkohol, tembakau dan gaya hidup yang merusak. Jadi merokok pun tidak boleh dan sebagainya. Nah, memang dia masuk salah satu denominasi Kristen, cuman memang dia untuk ibadatnya itu dia mengikuti gaya Yahudi. Ya, pada hari Sabtu, pada hari Minggu itu dianggap hari pertama. Jadi kalau kita mau beribadat di gereja Advent itu pada hari Sabtu dia. Lalu ciri-ciri teologinya, yang pertama secara eskatologi, fokus pada nubuat-nubuat Alkitab tentang akhir zaman, terutama dari kitab Daniel dan Wahyu. Jadi saudara-saudari kita dari Kristen Advent ini biasanya fokusnya pada kitab Daniel dan Wahyu dia. Yang kedua, penekanan pada Sabat. Jadi beberapa kelompok seperti gereja Masehi Advent hari ke-7 memelihara Sabat pada hari Sabtu berdasarkan pemahaman Alkitabiah tentang hari perhentiannya. Kemudian yang ketiga, misi dan penginjilannya. Gereja Advent memiliki komitmen kuat terhadap misi global membawa pesan Injil ke seluruh dunia ya. Jadi misalnya dia punya rumah sakit Advent di Jakarta tuh. Nah, kalau di sini di Setiabudi itu dia punya klinik Advent ya.
Kemudian denominasi utama yang berhubungan dengan gereja Advent. Jadi ada beberapa denominasi sebenarnya Advent ini. Yang pertama gereja Masehi Advent hari ke-7, Seventh-day Adventist Church. Denominasi terbesar dalam gerakan Advent, didirikan secara resmi pada tahun 1863. Mereka memiliki keyakinan unik, termasuk memelihara Sabat pada hari Sabtu dan pentingnya pola makan vegetarian. Jadi mereka memang tidak makan yang daging, mereka vegetarian. Kemudian ada yang disebut dengan Church of God Adventist ya. Gereja ini juga memiliki akar dalam gerakan Advent dan berfokus pada pengajaran Alkitab tentang kesederhanaan dan persiapan akhir zaman. Lalu yang ketiga, Advent Christian Church. Salah satu denominasi Advent yang lebih kecil dengan fokus pada kedatangan Kristus dan ajaran Alkitabiah tentang kebangkitan. Lalu pentingnya masa Advent dalam gereja Advent. Meskipun nama gereja Advent terkait dengan Adventus, kedatangan, banyak denominasi Advent tidak secara khusus merayakan masa Advent seperti tradisi liturgi Katolik atau Protestan tertentu. Jadi itu ya Pak Andre, fokus mereka lebih pada penantian terus-menerus terhadap kedatangan Kristus yang menjadi inti dari iman mereka. Pesan utama dari gereja Advent, hidup dalam kesiapan, kesalehan, dan harapan akan kedatangan Kristus. Yang kedua, pesan ini menginspirasi umat untuk mengarahkan hidup mereka kepada Allah, menjauhi kejahatan, dan membawa kabar baik kepada dunia. Jadi antara masa Advent dan gereja Advent itu tidak ada korelasinya. Ya, walaupun mereka menggunakan kata Advent, gereja Advent, terkait dengan Adventus kedatangan, banyak denominasi Advent tidak secara khusus merayakan masa Advent seperti tradisi liturgi Katolik atau Protestan tertentu. Nah, jadi itu jawaban saya Pak Andre. Gimana Pak Andre? Terima kasih Pak. Ya. Biar jelas juga Pak kan terbersihkan Advent sama-sama Advent. Ada lagi pertanyaan nih Pak dari Pak Timotius Pak. Silakan Pak. Ah ini mantap nih. Juara satu. Salam Pak. Ini ada yang ditanyakan ini dalam bacaan 1 Korintus pasal 9 ini ada ayat yang ke-20 sampai 21 ini saya kurang memahami tentang kalimat ini. Saya mulai 1 Korintus bab 9 ayat yang ke-20 saya bacakan sampai ayat yang ke-21. Jadi ini bisa ya kamera. Demikianlah bagi orang-orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat menenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Terus ayat yang ke-21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terima kasih Pak. Mohon penjelasan Pak, karena saya mohon Bapak meluruskan atau memberi satu penafsiran singkat di dalam ayat yang ke-20 ini sampai 21 ini berkaitan dengan hukum Taurat ini Pak. Ini bagi saya ini ada membingungkan karena perubahan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Pak Ngacam yang telah bertanya tentang 1 Korintus bab 9 ayat 19 sampai 21 yang tadi sudah dibacakan. Nah, jadi yang pertama itu Pak, refleksinya itu ya. Untuk 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 21. Yang pertama itu adalah kebebasan dalam Kristus dan kerelaan untuk menjadi hamba. Paulus menekankan bahwa meskipun dia bebas dan tidak terikat oleh hukum atau tradisi tertentu, dia memilih untuk menjadi hamba bagi semua orang. Kebebasan yang dimiliki Paulus bukan berarti dia bisa hidup semaunya sendiri, tetapi dia menggunakannya untuk melayani orang lain demi tujuan yang lebih besar. Memenangkan jiwa bagi Kristus, ini mengingatkan kita bahwa kebebasan dalam Kristus adalah kebebasan untuk melayani, bukan untuk mengejar kepentingan pribadi. Yang kedua Pak, menyesuaikan diri dengan konteks untuk menyampaikan Injil.
Paulus tidak menuntut semua orang mengikuti cara hidupnya, melainkan dia menyesuaikan diri dengan budaya dan kondisi orang yang ia temui agar Injil bisa diterima. Ini adalah contoh besar dari fleksibilitas dalam pelayanan. Paulus tidak mengorbankan kebenaran atau prinsip-prinsip iman, tetapi dia berusaha agar orang-orang dari latar belakang yang berbeda dapat mendengar dan menerima kabar baik dari Kristus. Yang ketiga, mengikuti teladan Kristus dalam menyampaikan kasih dan keselamatan. Seperti halnya Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang, Paulus mengikuti teladan ini dengan mengatasi perbedaan budaya, etnis atau latar belakang dan menjadikan dirinya sebagai saluran kasih Allah. Ini mengajarkan kita untuk membuka hati terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan dan menjadi jembatan bagi mereka untuk mengenal Kristus. Nah, itu refleksinya, Pak. Tetapi tadi kan Bapak bertanya tentang tafsirnya ya. Jadi ya, tafsirnya itu dari 1 Korintus 9 ayat 20 ya. Bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memperoleh orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, padahal aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku memperoleh orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Maksud Paulus, ya, Paulus yang sendiri adalah orang Yahudi menyatakan bahwa ia siap mengikuti adat dan tradisi Yahudi untuk dapat mengakses orang Yahudi dan menyampaikan Injil kepada mereka. Meskipun sebagai orang Kristen ia tidak lagi terikat pada hukum Taurat, Paulus rela mengikuti kebiasaan ini agar orang-orang Yahudi tidak merasa terhalang untuk menerima ajaran Kristus. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Paulus menyesuaikan pendekatannya dengan orang yang masih terikat pada hukum Taurat. Ia rela hidup seperti mereka, misalnya mengamalkan ritual-ritual tertentu untuk dapat memperoleh mereka, meskipun dirinya sudah tidak lagi terikat pada hukum Taurat setelah menerima Kristus. Padahal aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa meskipun ia bersedia menyesuaikan diri dengan orang-orang Yahudi yang masih hidup menurut hukum Taurat, ia sendiri bebas dari kewajiban tersebut. Ia melakukan ini bukan karena percaya pada kewajiban hukum Taurat, tetapi karena tujuan utama adalah memenangkan orang Yahudi bagi Kristus. Lalu 1 Korintus 9 ayat 21, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Padahal aku tidak hidup di luar hukum Allah, melainkan hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku memperoleh orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, di sini atau di sisi lain, Paulus juga siap menyesuaikan diri dengan orang-orang yang tidak terikat oleh hukum Taurat, misalnya orang non-Yahudi atau bangsa lain yang tidak mengikuti adat Yahudi. Ia akan hidup seperti mereka dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan iman Kristen, agar mereka bisa mendengar dan menerima Injil. Aku tidak hidup di luar hukum Allah, melainkan hidup di bawah hukum Kristus. Meskipun Paulus menyesuaikan diri dengan berbagai kelompok budaya, ia menegaskan bahwa ia tetap hidup dalam batasan hukum Allah, yaitu hukum Kristus. Hukum Kristus yang dimaksud di sini adalah hukum kasih dan ajaran Kristus yang mengutamakan kasih, kebenaran, dan kehidupan rohani yang sesuai dengan Injil. Paulus tetap setia pada prinsip-prinsip moral dan rohani dalam Kristus, bahkan ketika ia beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda. Kemudian supaya aku memperoleh orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tujuan Paulus untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang non-Yahudi adalah agar mereka juga bisa diterima dalam iman Kristus. Ia ingin memenangkan jiwa-jiwa dari segala bangsa tanpa terhalang oleh batasan-batasan budaya atau hukum-hukum yang ada. Kesimpulan tafsirannya, Paulus menunjukkan fleksibilitas dan pengorbanan dalam pelayanannya. Ia mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri dengan konteks budaya dan kebiasaan orang-orang yang kita layani, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip iman Kristen. Yang terpenting, tujuan utama adalah memenangkan orang bagi Kristus. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa dalam pelayanan kita harus fleksibel, Pak, dan kreatif untuk menjangkau sebanyak mungkin orang, tetapi selalu tetap setia pada ajaran Kristus. Nah, itulah dia, Pak, tafsirannya yang Bapak minta tadi. Demikian, Pak, ya. Gimana, Pak? Sudah jelas? Baik.